Oke, kita lanjut ke pertemuan kita yang berikutnya, itu adalah mengenai depresiasi. Jadi selama dua pertemuan ini, yaitu pertemuan kedua dan ketiga, kita akan membahas tentang depresiasi. Pada dasarnya depresiasi itu apa? Gampangnya adalah penurunan nilai. Depresi artinya penurunan. Nah, depresiasi itu adalah penurunan nilai atau penyusutan nilai fisik dari sebuah barang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa segala sesuatu itu punya nilai waktu. Uang saja dari tahun 2010 menjadi 2021 itu ada penurunan nilainya, sehingga yang dulunya uang 100.000 itu nilainya besar, sekarang dianggap sebagai nilai yang kecil. Nah, itu ada penurunan nilai. Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik dengan berlalunya waktu dan berdasarkan umur ekonomis sampai umur rencana tertentu. Jadi maksudnya adalah depresiasi ini selain penurunan nilai, dia adalah penurunan nilai itu berdasarkan waktunya. Jadi waktunya itu kalau di barang dilihat dari umur ekonomisnya. Umur ekonomis maksudnya apa? Umur ekonomis itu adalah berapa lama barang tersebut memberikan kontribusi mesin, ya, anggap ya, berapa lama mesin ataupun barang ataupun alat itu memberikan kontribusi menghasilkan barang ataupun output sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Contoh, sebuah mesin yang baru dengan mesin yang lama itu otomatis kan kemampuan dia untuk berproduksi itu berbeda. Semakin panjang umur mesin tersebut, maka nilai dari jumlah dari barang yang bisa dihasilkan itu semakin kecil. Nah, itu yang namanya umur ekonomis. Jadi umur selama dia masih bisa berproduksi secara optimal itu disebut dengan umur ekonomisnya. Pada dasarnya, setiap aset, baik itu barang atau apapun itu, akan memiliki nilai buku. Oke, nilai buku artinya adalah nilai ketika barang tersebut dibukukan. Seiring penurunan usianya, seiring penurunan nilai sebuah barang, maka nilai yang tertera di dalam buku catatan atau istilahnya ya, kalau di akunting itu buku jurnal gitu ya, di cash flow-nya itu juga akan mengalami penurunan. Jadi sekalipun aset itu terlihat diam, mati, itu memiliki nilai yang dihitung penurunannya. Nah, itu adalah nilai bukunya. Selanjutnya, skema depresiasi itu seperti ini. Semakin panjang umur dari sebuah aset, nih, semakin dia ke kanan, maka total depresiasinya itu semakin tinggi, gitu ya. Semakin dia masih baru, maka total depresiasinya atau salvage value atau nilai sisa dari sebuah aset itu semakin besar. Pertanyaannya adalah apakah semua barang itu bisa didepresiasikan? Tidak. Depresiasi tadi adalah penurunan nilai sebuah barang gitu ya. Penurunan artinya semakin lama dia dipakai, maka semakin kecil nilainya. Tapi ada beberapa aset yang tidak bisa didepresiasi. Oke. Dapat didepresiasi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Oke, tetapi barang apa saja tidak bisa didepresiasi, tidak memiliki depresiasi? Barang-barang pribadi seperti mesin kendaraan gitu ya, mesin kendaraan. Nah, depresiasi ini adalah sebuah aset yang bisa diperhitungkan kembali gitu ya, artinya dia akan dijual kembali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai akhir atau salvage value ketika dia dijual kembali. Maka barang-barang berwujud yang tidak memiliki depresiasi itu seperti mesin mobil. Nah, itu kan tujuannya tidak dijual kembali gitu ya. Terus itu ada barang-barang real seperti bangunan, properti. Semakin lama waktu dia berdiri, semakin lama barang itu, semakin lama aset itu, maka nilai propertinya akan semakin naik. Di dalam materi depresiasi ini kita akan mempelajari beberapa definisi yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah ketika kita membicarakan tentang cost, maksudnya adalah biaya dari aset. Ya, biaya pembelian aset ataupun biaya operasi dari aset tersebut. Nilai buku itu adalah nilai barang yang sudah tidak begitu bermanfaat dari segi pasarnya. Oke, makanya saya bilang ini tadi ketika dia mengalami penurunannya itu dicatatkan di dalam sebuah nilai buku namanya. Ada lagi nilai pasar. Ketika kita membahas nilai pasar, maka yang dimaksudkan adalah nilai barang itu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ada lagi bahasa umur efektif. Umur efektif yaitu estimasi
waktu penggunaannya berapa lama, itu umur efektif. Berapa lama aset tersebut efektif digunakan. Dan terakhir adalah nilai sisa atau salvage value. Artinya adalah nilai akhir setelah umur efektifnya selesai. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4 metode depresiasi. Ada metode garis lurus atau straight line method, ada metode keseimbangan menurun, artinya adalah kalau metode garis lurus artinya depresiasinya akan lurus terus. Kalau metode keseimbangan menurun artinya adalah depresiasinya akan mengalami penurunan. Kalau tadi kita lihat depresiasi itu di grafik tadi adalah dia akan mengalami kenaikan gitu ya. Semakin panjang waktunya, semakin panjang umurnya, maka depresiasinya itu semakin besar sehingga nilai efektif harga akhir nilai pasar dari barang tersebut itu akan semakin menurun. Nah, tetapi pada metode yang kedua ini adalah keseimbangannya menurun. Semakin panjang waktunya artinya depresiasinya mengalami penurunan. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Artinya tahun yang berjalan, efektif yang berjalan itu angkanya dijumlahkan, tahunnya dijumlahkan. Dan yang keempat adalah kita melihat metode depresiasi dengan melihat unit produksinya. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus artinya kalau ini tadi depresiasi, ini adalah umur, maka depresiasinya mengalami status yang selalu sama setiap tahunnya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka depresiasi ini satuannya tahun ya. Satuannya per tahun. Cost dari nilai pertama kali barang itu dibeli dikurangi dari nilai sisanya. Cost dikurangi nilai sisa. Nilai sisa artinya tadi nilai di akhir pakai umur efektifnya. Jadi nilai sisa ini adalah contoh, saya beli sepeda motor, pertama kali saya beli itu namanya cost. Misalnya 7 juta gitu ya, itu namanya cost. Lalu saya mau jual kembali 3 tahun kemudian. Ternyata laku terjual senilai 5 juta. Berarti nilai sisanya adalah yang 5 juta. Oke. Nah, umur pakainya itu yang mana? Umur pakai adalah ketika dari saya beli sampai terakhir saya mau jual. Contoh, sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta. Estimasi mesin tersebut 5 tahun. Jadi mesin tersebut akan dilihat efektif menghasilkan produk selama 5 tahun saja. Lalu, di tahun ke-6 kan otomatis dia akan dianggap menurun. Nah, lalu perusahaan akan menjual kembali dengan harga 1 juta. Nah, 1 juta ini apa? 1 juta ini berarti nilai sisa. Ya, 1 juta ini berarti nilai sisa. Dan 41 juta ini adalah cost. Nah, diminta adalah tabelkan depresiasi tiap tahunnya. Caranya gimana? Rumusnya tadi adalah cost dikurang nilai sisa dibagi dengan umur pakai. Di book value ini, nah kalau untuk metode declining, dia ini adalah persentase penurunan dari book value. Nah, 41 juta ke 33 juta berapa persen? Itu adalah depresiasinya. Rumusnya adalah DDB ini artinya double declining balance. Double declining balance depresiasi. Sama dengan aset yang tercatat pada book value dikali dengan persentase penurunannya. Contoh sama seperti yang tadi, mesin dibeli dengan harga 41 juta, ini cost-nya, diperkirakan efektifnya selama 5 tahun, masih sama ya. Nah, penurunannya distandarkan itu senilai 40%. Oke. Persentase penurunannya itu 40% setiap tahunnya. Rate-nya 40%. Diminta tabelkan depresiasi tahunannya. Jadi, ketika aset book value tadi 41 juta, di depresiasi dia mengalami penurunan tiap tahunnya 40%. Maka tahun kedua berapa nilainya? Maka ini dia cost-nya dalam 41 juta. Tadi kan rumusnya adalah DDB rate dikali dengan nilai book value. Nilai book value pertama kali itu sama dengan cost-nya, yaitu 41 juta kali 0,4 atau 40%. Ya kan, tadi 40%. Maka ternyata itu yang hilang adalah 16.400.000. Oke, penyusutannya sebesar 16.400.000. Maka pada tahun kedua, book value dari aset tersebut adalah 41 juta, saya kurangkan dengan 16.400.000,
itu senilai 24.600.000. Jadi maksudnya adalah pada tahun kedua aset tersebut, mesin tersebut nilainya bukan 41 juta lagi, tetapi menjadi 24.600.000. Jadi ada 16.400.000 yang hilang akibat pemakaian. Tahun kedua seperti apa? Tahun kedua tetap dari book value ya. Book value tadi 24.600.000, book value akhir, maka dikalikan dengan 0,4 atau 40% itu senilai bebannya 9.840. Maka book value akhirnya adalah saya kurangkan lagi dengan 9.840, yaitu 14.760. Begitu seterusnya pada tahun ketiga, 14.760, saya kalikan lagi dengan 40%, maka depresiasinya ya atau penurunannya sebesar 5.904. Sehingga pada tahun ketiga nilai bukunya itu adalah 8.856. Oke. Ketika saya mau melihat apakah penyusutan yang saya lakukan benar atau tidak, saya tinggal hitung aja akumulasi depresiasinya. Ternyata betul, totalnya adalah 41 juta gitu ya. Bukan book value akhirnya, book value ini kan nilai dari si barang itu. Tetapi kalau saya mau menghitung biaya kosnya, itu kan akan sebanding dengan nilai yang hilang dengan nilai yang tersisa gitu ya. Sehingga kalau saya hitung 37.811, saya tambahkan dengan nilai yang tersisa, ya kan? Nilai yang tersisa adalah 3.188. Kalau tadi nilai sisanya 1 juta. Nah, kalau yang ini ternyata nilai sisanya pada tahun kelima itu adalah 3.188. Oke, maka depresiasi setiap tahunnya ini dia. Kalau ditanya berapa depresiasi setiap tahunnya, pada tahun pertama depresiasinya sebesar 16.400.000, tahun kedua 9.840.000, tahun ketiga 5,9. Jadi makanya saya bilang seperti yang saya gambarkan tadi, kalau di sini kita bikin ini adalah besarnya depresiasi, ini adalah umur pakai. Semakin lama umur pakainya, depresiasinya dia semakin mengecil, menurun atau declining gitu ya. Yang ini faktor depresiasi yang ini. Oke. Berarti jika ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp ke saya. Tapi saya harap kalian mengerti dengan penjelasan saya. Kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa ulang kembali videonya. Oke, terima kasih. Kan bisa jika ada yang ingin metode unit keempat dari metode depresiasi sudah selesai.